Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Permata Hartomi dari KM 4708 dengan NIM 105022300191. Di sini saya akan mempresentasikan analisa storytelling pada iklan Ramayana Ramadan 2017. Bahagianya adalah bahagiaku. Pada analisa storytelling ini terdapat berbagai unsur-unsur seperti unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, struktur Aristotelian atau 3 adegan, dan kelebihan dan kekurangan. Pada unsur intrinsik terdapat judul, tema, setting, karakter, plot, konflik. Unsur intrinsik terdapat latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan latar belakang yang terkandung. Pada struktur Aristotelian ada 3 adegan, yaitu beginning, middle, dan end, dan terdapat kelebihan dan kekurangan. Unsur intrinsik adalah unsur dari pembangun dari sebuah cerita ataupun iklan, seperti judul, tema, setting, karakter, plot, dan konflik. Pada analisa storytelling ini, saya mengambil judul iklan yang berjudul tentang Ramayana Ramadan 2017, bahagianya adalah bahagiaku, dengan tema berkorban setiap hari demi senyuman dan kebahagiaan bunda atau seorang nenek. Pada iklan ini terdapat setting, yaitu latar tempat, ya ada rumah, tempat, pemakaman, dan mall. Latar waktu pada iklan tersebut di pagi hari, malam hari, dan di tahun 2017. Latar suasana pada iklan tersebut berfokus pada kesedihan dan kehangatan, dan terdapat karakter bapak yang sangat baik dan bertanggung jawab, karakter ibu yang penyayang dan pengertian, karakter Panji, penurut dan baik, dan nenek yang sangat ramah hati dan memiliki sifat penyabar. Kemudian terdapat plot. Pada iklan ini terdapat plot, yaitu sosok nenek yang mengalami hilang ingatan pada suaminya dikarenakan telah tiada di bulan Ramadan tahun lalu, yang membuat sang nenek terus menganggap setiap harinya adalah bulan Ramadan, sehingga membuat keluarganya kala itu mengalami perubahan karena beliau harus tinggal bersama mereka. Kemudian saat itu bapak dan ibu berdiskusi untuk memberitahu nenek sebenarnya hingga membawa nenek pergi ke suatu tempat. Pada iklan ini terdapat konflik, yaitu konflik nenek mengalami hilang ingatan yang terhenti sehingga membuat keluarganya harus mengikuti perintah nenek untuk melakukan puasa, sahur, dan tarawih kembali setiap hari karena menganggap setiap harinya adalah bulan Ramadan. Kemudian terdapat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang berdalam sebuah cerita yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita, seperti latar belakang masyarakat, penulis, dan lain terkandung. Pada latar belakang masyarakat iklan Ramayana Ramadan ini, bahagianya adalah bahagiaku memiliki latar belakang masyarakat yang menyampaikan pesannya tentang berkorban setiap hari demi senyuman dan kebahagiaan orang yang kita sayangi. Dengan berfokus pada suasana Ramadan yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan, yang dimana fokus pada Ramadan ini mengartikan sebagaimana dimana orang-orang berkumpul untuk merayakan momen tersebut. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang suci bagi umat Islam, seperti yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, sesuai dengan ideologi Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan pesan bahagianya adalah bahagiaku. Hal ini memberikan cerminan agar semangat saling berbagi kebahagiaan dan keberkahan dalam menjalani Ramadan bersama-sama. Kemudian terdapat latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini memfokuskan pada pengalaman personal yang menunjukkan tak ada pengorbanan sia-sia demi kebahagiaan orang tercinta. Seperti pada iklan ini, keluarga ini berkorban setiap harinya demi senyuman dan kebahagiaan sang bunda atau nenek. Jadilah alasan dibalik senyuman dan kebahagiaan orang-orang yang kamu cintai. Kemudian terdapat nilai yang terkandung. Pada iklan Ramayana Ramadan 2012 ini memiliki nilai yang terkandung berupa nilai agama, nilai moral, dan pengorbanan yang terdapat pada beberapa scan, seperti ada scan kebersamaan keluarga, pentingnya kita berbuat baik di bulan suci Ramadan, dan menjadi alasan seseorang untuk terus membuat mereka tersenyum. Kemudian terdapat struktur Aristotelian atau 3 adegan. Struktur Aristotelian adalah pendekatan naratif yang dipahami oleh konsep-konsep yang diajarkan untuk mengacu pada elemen-elemen seperti awal cerita, bagian tengah cerita, dan akhir cerita. Kemudian Aristotelian menyimpulkan bahwa dalam sebuah cerita terdapat 3 bagian penting, awal, tengah, dan akhir. Pada awal cerita, seorang nenek yang mengalami hilang ingatan yang membuat sebuah keluarga harus mengikuti perintahnya, yang dimana
nenek sering memberikan perintah untuk melakukan ibadah taraweh, sahur, juga puasa. Bahkan kala itu di siang hari cucunya yang bernama Panji ingin makan siang, tetapi dilarang oleh neneknya karena beranggapan bahwa sedang melakukan ibadah puasa. Nenek juga tak jarang membeli baju lebaran untuk keluarganya karena mengingat di bulan puasa sebentar lagi akan berakhir dan akan menjalankan lebaran. Kemudian pada tengah cerita, ibu dan ayah dan bapak berdiskusi kepada nenek untuk pergi ke suatu tempat. Namun saat itu terdengar samar oleh nenek. Hingga di pagi hari ketika nenek sedang menyiram tanaman, ibu mengajak nenek pergi sembari menaruh tas di bagasi mobil. Kemudian nenek memberikan ekspresi yang kebingungan dan terkejut. Pada akhir cerita, nenek selama perjalanan bertanya kita akan pergi kemana, namun tidak dijawab oleh ibu dan bapak. Hingga sampailah ke tempat pemakaman. Kemudian nenek bertanya, ini tempat pemakaman siapa? Dan akhirnya ibu menceritakan hal yang sebenarnya bahwa suaminya atau kakeknya sudah tidak ada sejak Ramadan tahun lalu. Sehingga mereka kemudian menangis dan bersama. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan pada iklan ini. Kelebihan iklan ini adalah menyoroti nilai-nilai positif yang memfokuskan pada pentingnya kebahagiaan orang, yang terutama orang tua, dan makna Ramadan untuk mengingatkan kita untuk terus berbuat kebaikan juga kebersamaan. Iklan ini juga menjangkau audiens dari beberapa usia dengan luas, kemudian emosional yang kuat, sehingga berhasil membuat emosi para penonton dengan ceritanya yang menyentuh tentang kebersamaan keluarga dan makna sebenarnya dari kebahagiaan. Kemudian memiliki pesan yang relevan dengan fokus pada bulan Ramadan ini, iklan tersebut mungkin dapat terhubung secara langsung dengan audiens yang sedang menjalankan atau merayakan bulan suci tersebut. Namun ada kekurangan pada film tersebut, yaitu tidak memberikan konteks yang cukup jelas tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh Ramayana ini. Kemudian terlalu berfokus pada narasi emosional, yang seperti kita kurang pada informasi praktis yang terdapat mempengaruhi keputusan pembelian atau konsumen. Kemudian tidak memberikan arahan yang jelas kepada penonton tentang langkah selanjutnya yang harus diambil setelah penonton menonton ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.